Oh, bagus sekali sayang. Kau bahkan terlihat cantik di bawah selimut ini. Bagus kau ada di sini. Kalau tidak, aku harus melihat wajah ibumu yang jelek itu. Baiklah, aku sudah ada di sini. Izinkan aku bergabung. Ayo perlihatkan wajahmu sayang. Tunjukkan padaku wajah cantikmu. Ayolah. Hei, tunjukkan wajahmu. Ayo, keluarlah. Oh. Kenapa kau ada di kamar Revati? Ya, aku sudah menunjukkan wajah. Sebaiknya kau terbiasalah dengan wajah ini. Sampai upacara pernikahan selesai, aku akan memastikan kalau kau tidak bisa bertemu dengan Cuti atau masuk rumah ini tanpa aku ada di sini. Oh, ibu mertua, coba lihat dirimu. Kau terlihat sangat lucu. Ketika kau marah seperti ini, aku hanya bercanda. Kenapa kau menganggapnya serius? Santai saja, jangan seperti ini. Tenanglah. Kau bercanda atau tidak? Aku melihat daftar pesan dan panggilan telepon darimu, Puff. Jangan kau berpikir untuk bertindak sok pintar padaku, Puff. Sebelum menikah, jika kau berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ngomong-ngomong, kau itu sangat peduli pada istrimu. Jadi jika istrimu yang setengah mati itu belum sepenuhnya membaik, atau sampai saat dia meninggal, maka kau tidak boleh bertemu dengan putriku sendirian, Pak. Akan tetapi, kalau secangkir teh kau akan selalu mendapatkannya. Cuki, tolong buatkan 2 cangkir teh. Kita kedatangan tamu. Ibu mertua, kau luar biasa. Kau tunggu dan lihat saja. Tidak hanya teh, tapi juga orang yang membuat tehnya akan menjadi milikku. Dan itu sebelum upacara pernikahan. Gudan tidak memakai kalung pernikahan, padahal kita akan melakukan puja. Sayang, kau tidak memakai kalung. Seorang wanita yang sudah menikah tidak boleh melakukan puja tanpa kalung pernikahan. Sini, biar aku saja. Aku yang akan melakukannya. Hanya ini yang hilang, bukan? Kau menemukan kalung pernikahan Gudan? Iya, aku tidak mungkin mengabaikan saran ibu. Tidak mungkin, Bu. Aku tidak hanya menemukan kalung pernikahan, tetapi juga hal-hal yang lainnya. Apa kau mendapatkan semuanya kembali? Silahkan masuk kalian semua. Ayo cepat. Ayo. Jika kau mencuri sesuatu lagi, bawa saja kemari, aku akan membantu. Berikan aku rantai pernikahan, lalu aku akan memberimu lukisan ini. Seharusnya aku tidak mempercayai Parv begitu saja.
Parv memberitahuku kalau dia akan membuat seluruh toko menghilang. Tapi sekarang, AJ telah menemukan pemilik toko itu. Gudan salah. Dia itu bukan pemulung. Dia adalah pemilik sebuah toko di Chor Bazar. Dia berurusan dengan barang curian. Dia membeli barang-barang curian dari rumah Khan. Dia adalah orang yang baik. Begitu aku sampai di sana, dia mengembalikan barang-barang itu kepadaku. Kenapa aku berdiri saja? Mari, silahkan duduk. Sekarang dia akan melakukan perbuatan baik lainnya. Dia akan segera memberitahu kami nama orang yang menjual semuanya itu. Ayo, beritahu kami. Semakin cepat kau mengaku, semakin baik bagimu. Tuan, aku menjalankan bisnis. Jika seseorang mendapatkan barang-barang itu, aku harus membelinya. Dalam bisnis, tidak mungkin aku bisa mengingat semua wajah. Jika aku mengingat wajah itu, aku akan memberitahumu. Tidak apa-apa. Aku memiliki keyakinan penuh pada polisi. Ketika mereka memulai penyelidikan, kau akan mengingat wajahnya dan juga akan melihat bintang-bintang di siang hari yang cerah. Sekarang beritahu aku, berani sekali kau bertingkah buruk dengan anggota keluarga Jindal, ha? Kau pikir kau bisa mengambil kalung pernikahan wanita dan perhiasannya? Begitu kau pikir, ha? Sebelum polisi memulai penyelidikan, keluarga kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pria menjijikan seperti kau ini. Yang kau katakan benar sekali, AJ. Mereka yang tidak menghormati wanita pantas untuk dihukum. Dan karena aku sebagai menantu yang merawat keluarga Jindal, maka aku akan... Tunggu sebentar, Durga. Tidak peduli siapapun yang mengurus rumah tangga. Orang yang menderita harus... Perlu kalian ketahui. Itulah sebabnya hanya Gudanlah yang berhak untuk menghukummu. Wah, benar. Ini benar sekali. Aku adalah orang yang dihina, jadi aku harus menghukum pelakunya. Tunggu dan lihat saja. Kau penjaga toko Chor Bazar. Aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu dengan sangat keras sehingga kau tidak akan pernah bisa kembali ke Chor Bazar lagi. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan coba-coba untuk main-main denganku. Sekarang berdiri dan jongkok. Cepat jongkok. Apa? Ibu, kau ingin dia berjongkok? Iya. Ayo cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Ini bukan sekolah tempat kau menghukum orang dengan menyuruh mereka jongkok. Berikan hukuman berat yang tidak akan dilupakan oleh bajingan seperti dia. Dia adalah orang yang tidak menghormati wanita. Paman, kau tidak tahu betapa sakitnya berjongkok, kan? Guruku dulu selalu menyuruh anak laki-laki untuk berjongkok saat mereka dihukum. Pinggang mereka akan merasa sakit dan wajahnya akan memerah. Kau... Gudan, hukumannya harus berat. Sehingga orang-orang seperti dia harus belajar dari kesalahannya. Ya, kau benar. Dia tidak hanya harus dihukum, tapi juga harus diberi pelajaran. Ya, penting untuk memberimu pelajaran agar kau tidak berperilaku buruk dengan wanita lain dimanapun. Apa kau berpikir bahwa perhiasan wanita yang dikenakan hanya perhiasan semata? Tidak, polisi dan perwira militer memperlakukan seragam mereka sebagai medali. Demikian pula dengan kalung pernikahan yang merupakan kehormatan bagi wanita yang sudah menikah. Dan kau meminta kalung pernikahanku. Nah, baiklah.
Sekarang aku minta kau melepaskan pakaianmu. Lepas semua pakaianmu satu persatu. Apa? Ayo. Hanya dengan begitu, pria ini akan menyadari bagaimana perasaanku ketika kau melepas perhiasanku. Pria tidak tahu malu, dasar. Ayo, cepat berdiri, aku tidak mau dengar alasan apapun. Berdiri saja, berdiri, lepaskan pakaianmu. Kau dengar apa yang dia katakan? Mulailah. Kenapa kau berhenti? Ayo lanjutkan. Hentikan. Cukup. Dia sudah berhenti? Iya, dia berhenti. Kau sudah menerima pelajaranmu sendiri, kan? Tolong maafkan aku. Jangankan melakukan hal ini pada wanita lain. Aku tidak akan menyentuh kalung pernikahan istriku. Kami akan mendapatkan jawaban darinya. Kami sudah menyita semua barangnya. Kami akan mengirimkannya kepada Anda. Bawa dia bersamamu. Ayo. Tidak peduli siapapun yang mengurus rumah tangga, yang menderita adalah Gudan. Itulah sebabnya hanya Gudanlah yang berhak menghukumnya. Aduh, Kak Durga, ini menyedihkan, bukan? Kau nyonya rumah tapi tidak punya hak untuk membuat keputusan. Maksudku, kau yang memegang kuncinya. Kenapa dia yang harus menghukum orang? Ini sama saja seperti kau yang menjadi Perdana Menteri, tapi keputusan dibuat oleh orang lain. Hah? Apa maksudmu? Sudahlah. Satu yang jelas. Kak Durga, semua orang kelihatannya sudah lupa kalau barang-barang kita hilang gara-gara ibu mertua kita. Sementara pelakunya merendahkan pelaku yang lain. Lalu dia langsung menghukumnya begitu saja. Tidak bisa begitu kan? Wow, apa yang salah dengan AJ? Terkadang dia melewati batas. Iya, Kak Durga. Kau lihat kan betapa bangganya dia pada Gudan. Dia bilang dia adalah ibu mertua dan dia akan menangani semua tanggung jawab. Tapi aku tidak percaya. Meskipun membuat kesalahan, dia masih menjadi panutan semua orang. Biar aku memberitahumu ya. Dia tidak seperti apa yang terlihat. Ini terjadi setiap saat. Contohnya saja saat di Wali atau Carvajal. Dia terus saja melakukan kesalahan setiap waktu. Tapi dia tetap kesayangan semua orang. Apa yang Eje lakukan tidak benar. Dan aku berpikir, kenyataan istri masih muda telah membuatnya lupa akan tugasnya. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengingatkan dia tentang tugasnya. Aku akan memastikan dia keluar dari perangkap istrinya dan mendukung keluarganya sendiri. Dan aku akan mewujudkannya. Aksat. Dengar, ambil kalung pernikahan darinya dan kau pakaikan. Mengapa? Aku harus mengambilnya dan melakukannya. Biarkan dia memakainya sendiri. Dia memang bisa melakukannya. Tapi aku ingin kau yang memakaikannya di lehernya. Aku pernah melakukan itu, Bu. Apa aku harus melakukannya setiap saat? Bu, menantumu bukan anak-anak lagi. Dia bisa melakukan semua hal sendiri. Aksat. Dia adalah menantuku.
tapi dia juga berhubungan denganmu. Haruskah aku mengingatkanmu? Dia adalah istrimu. Dia wanita yang penting bagimu. Kau mengambil sumpah pernikahanmu dengannya. Dan kau wajib memenuhi sumpah itu, Aksat. Kau salah jika mengira kalung pernikahan itu hanya sebuah ornamen saja. Tapi aku ingin mengatakan padamu bahwa kalung pernikahan itu memiliki banyak arti. Sumpah pernikahan apa yang kau bicarakan, Ibu? Dan pernikahan apa? Apa, Ibu? Pernikahan di mana aku ditipu? Atau yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan uang? Pernikahan apa, Bu? Kau benar. Nenek, dia menganggap pernikahan yang telah kami lakukan ini adalah sebuah penipuan. Dan untuk kalung pernikahan, aku akan memakainya sendiri. मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना के धूप से कभी अंधेरा जुड़ सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा फासला न मिटेगा जो है फैला सा जो खत्म न होगा तू ऐसा सफर है मैं रात का लम्हा तू धूप सहल है Kalau kau memang punya masalah dengan pernikahanmu, lalu kenapa kau menyelamatkannya dari para preman? Kenapa kau bawa kalung pernikahan itu kembali? Katakan. Karena itu adalah tanggung jawabku, Ibu. Semua yang aku lakukan untuk Gudan sampai hari ini, semata-mata semua itu hanya karena dia berhubungan dengan keluarga Jindal, Ibu. Aku tidak mengambil kalung pernikahan agar aku menerimanya sebagai istriku. Aku mengambilnya hanya karena kau menganggap dia menantumu. Tempat yang kau harapkan untuk bisa aku berikan kepada Gudan dalam hidupku akan selalu menjadi milik antara, Ibu. Tidak ada yang tahu ini lebih baik daripada kau. Bahwa aku tidak akan memberikan tempat antara kepada siapapun. Tidak akan pernah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah dilakukan Gudan. Semua orang di keluarga ini menjadi emosional. Jangan khawatir, Sarun. Aku sudah bersumpah untuk menangani rumah ini. Jadi aku akan memutuskan bagaimana cara menyingkirkan Gudan. Hubungan antara Eje dan Gudan hanyalah sumpah yang mereka ucapkan. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa Gudan bukan ibu mertua yang baik, bukan istri yang baik, dan juga bukan seseorang yang bisa menjadi istri yang baik. Dan kau tahu, untuk membuktikan ini aku tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya akan membuktikan apapun
yang aku katakan tentang Gudan di depan EJ dan juga Neni. Setelah itu EJ sendiri yang akan mengusir Gudan keluar dari rumah ini. Akhirnya rumah ini terlihat seperti semula lagi. Permisi, Tuan. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa yang memintamu melakukan ini? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang aku perlukan untuk membuat ruangan ini terlihat hidup? Aku sudah mendekorasi ruangan ini dengan baik sampai aku menjadi lelah. Tapi kau hanya butuh 1 menit untuk menghancurkan semua kerja kerasku. Singkirkan ini. Semuanya harus kembali seperti semula. Aku tidak mau tahu ya. Tunggu dulu. Tidak ada yang boleh memindahkan apapun. Sial. Kalian ke aula dan bersihkan di sana. Kau mungkin punya caramu sendiri ketika kau mengurus rumah tangga ini. Iya, tapi sekarang ini akulah yang memegang kunci rumah ini. Dan akulah yang mengurus rumah tangga ini. Itu sebabnya aku menyuruh mereka mendekorasi ruangan seperti dulu sebelum kau datang ke rumah ini. ya, Durga, ya kau memang benar. Yang aku maksud adalah akan terlihat menyenangkan kalau dindingnya cerah dan berwarna-warni. Aku tidak mencoba untuk bertindak seperti nyonya rumah, tapi yang aku inginkan hanya ruangannya terlihat sedikit berwarna. Bagaimana? Hah? Itu masalahmu sendiri. Kau melakukan apa saja yang kau pikir orang akan suka. Kau sudah lihat hasil dari yang kau lakukan itu kan? Kuharap kau tidak ingin aku melakukan kesalahan yang sama yang kau lakukan. Tidak kan? Kau sudah mengembalikan kuncinya kepadaku. Jadi ku minta percayalah sedikit kepadaku. Baiklah, kalau kau berkata begitu. Oh iya, satu hal lagi. Kau sudah memberikan kunci ini kepadaku. Aku sangat senang akan hal itu. Dan aku ingin memberimu sebuah imbalan untuk itu. Kau ingin melihatnya? Pergilah ke sana. Lihatlah. Baik. Buka matamu, Gudan, dan lihat daftar kesalahan yang kau buat. Lihat! Orang-orang benar, Gudan. Kau tidak berguna. Kau tidak berguna. Buka matamu dan lihat daftar kesalahan yang kau buat. Buka matamu dan lihat daftar kesalahan yang kau buat. Lihat! Kenapa? Apa kau terpana karena melihat foto ibu kandungmu atau daftar kesalahanmu?
Selama ini kau begitu percaya diri, memancarkan tingkat kepercayaan yang tidak terhingga. Kupikir aku harus menunjukkan di mana tempat. Itu sebabnya aku memasang semua ini, sehingga kesalahpahaman di mana kau berpikir kau bisa melakukan semua hal yang ada di dunia ini terselesaikan, Gudan. Dan agar kau menerima kenyataan, kalau kau itu adalah wanita yang tidak berguna. Bagaimana, Gudan? Beberapa kesalahan mungkin memang bisa dimaafkan. Itu karena seseorang belajar dari kesalahannya. Tetapi hal ini tidak berlaku untukmu, Gudan. Kau telah membahayakan nama dan juga reputasi keluarga Jindal. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan lagi. Jadi mari, kita berdua mengenang beberapa kenangan lama. Ambil ini dan tulislah kesalahan terbesarmu selama ini. Kau telah gagal mengurus tanggung jawab rumah tangga ini. Kau tidak bisa menjadi ibu mertua yang ideal. Tulis kesalahanmu dan minta maaflah pada ibumu. Ada apa? Oh, kau sudah melupakan kebiasaan ini. Aku berharap kau juga bisa melupakan kebiasaan melakukan kesalahan persis seperti kau melupakan kebiasaan menuliskannya. Oke? Tidak masalah. Ini tuliskan. Oh ya, tunggu sebentar. Jangan tulis semua kesalahan yang kau lakukan. Karena jika kau menuliskan semua kesalahanmu, semua dinding di rumah ini akan tertutup. Dan jika semua dinding ini tertutupi, maka akan sulit bagi kami untuk menyembunyikan fakta ini dari orang lain. Hormatilah kenyataan bahwa kau itu adalah istri seseorang dan juga adalah mertua seseorang. Dan yang paling penting kau itu adalah menantu keluarga Cinta. Benar kan? Jadi ambil ini dan tulislah. Tulis!
Aku berterima kasih pada Durga. Apa kau menyukai hal-hal yang kotor? Belum lama setelah rumah ini bersih, kau membuatnya berantakan. Apa ini semua? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa ini di sekitar foto ibumu? Mengapa kau menaruh sampah? Apa yang kau sebut sampah adalah kebenaran. Itu daftar kesalahan yang telah aku buat sampai hari ini. Aku selalu menuliskannya. Aku melakukan itu sejak kecil. Dan ini adalah kebenaran terbesar dalam hidupku yang telah kujalani. Maksudmu kau menuliskan semua kesalahanmu sehingga kau mengingatnya? Apa yang akan kau dapatkan dengan mengingat kesalahanmu itu, Buddha? Mengingat kesalahan tidak akan memberimu apa-apa selain rasa sakit, Buddha. Sebaliknya, kau harus menerima kesalahanmu dan memperbaikinya. Itu yang harus kau lakukan. Kau tidak perlu memasang foto ibumu di tengah-tengah ini. Ini harus berada di tempat yang lebih baik. Biarkan saja. Rasa sakit yang kau bicarakan, aku sudah terbiasa dengan itu. Aku lebih suka mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan rasa ini. Tapi kau tidak akan mengerti soal itu. Karena aku yakin kau belum pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha bersembunyi. Aku telah bersembunyi dari kesalahan ini atau mengabaikannya. Mereka selalu menemukan jalan untuk kembali. Sehingga aku tidak tahu harus bagaimana lagi menghindarinya. Jadi aku tidak takut pada mereka. Aku menghadapi mereka dengan menulisnya. Dan juga aku akan selalu mengingatnya. Sakit yang kau bicarakan, aku sudah terbiasa dengan itu. Tapi kau tidak akan mengerti soal itu. Karena aku yakin kau belum pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha bersembunyi. Aksa. Apa yang kau sebut sampah
adalah kebenaran terbesar dalam hidupku. Karena aku yakin kau belum pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. Belum pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. Kau belum pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Aku tidak bisa menyelamatkan istriku Antara yang aku cintai tanpa syarat. Meskipun aku menginginkannya, aku menghabiskan setiap saat dalam hidupku menyesali hal itu. जरा रुक जाए बेचैनियाँ, मुझको थोड़ा आराम दे। गम मिल गए हैं सौगातों में, खुशियों का तू एहसान दे। खुद से है नाराजगी, तेरे गम का है एहसास भी। चल चल के थक गए दिन मेरे, आके इनको तू शाम दे। बर्फें जमी थी आँखों में, इनको था फिर कभी पिघलना। जो लिखा हुआ है पहले से नामुमकिन है बदलना। Apa yang telah kulakukan? Aku membuatnya teringat akan kesedihan terburuk dalam hidupnya.
Ayah makan malam. Aku juga belum makan. Kita tidak seharusnya makan sendirian. Aku tidak ingin makan. Aku tidak lapar. Dan aku tidak pernah sendirian. Antara selalu ada bersamaku, dia tidak pernah meninggalkanku sendirian. Tapi kau mungkin tidak memahaminya. Ya, kau tidak mengerti apa yang kami lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti itu jauh lebih baik dariku. Karena ibuku juga selalu ada bersamaku. Kalau kau tidak mau makan bersamaku, setidaknya makanlah bersama Antara. Aku juga akan makan bersama ibuku. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Aku selalu makan banyak ketika aku masih kecil. Dan ayahku selalu bilang kalau aku mirip sekali seperti ibuku. Itu karena ibuku seringkali memakan makanan ayahku. Kau merasa terganggu karena aku terus bicara ya? Ya kan? Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau kau makan malam denganku, maka aku akan mencoba untuk bicara lebih sedikit dari biasanya. Tapi kalau kau menolak untuk makan, maka aku tidak bisa berjanji. Jadi putuskan apa yang ingin kau inginkan.